Shalom, selamat sore pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa bersama saya, Pendeta Tony Sampara, dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik, sore ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mazmur pasal 33 ayat 22. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, sore ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Allah adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia, sehingga ia tidak akan menolak orang yang berbalik kepadanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalaupun ia menghukum umatnya, hal tersebut adalah demi kebaikan mereka, yaitu dengan maksud untuk menyadarkan umatnya atas dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan terhadap firman-Nya. Segera sesudah umatnya berbalik kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni, memulihkan dan melupakan semua dosa serta kesalahan mereka. Berarti tujuan Tuhan di balik hukuman yang ia berikan bukanlah untuk membinasakan umatnya, namun untuk membawa mereka kembali kepada jalan kehidupan yang ia rencanakan bagi orang-orang yang dikasihinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, besarnya kasih setia Tuhan ini dikemukakan Nabi Hosea dan dicatat di dalam Hosea pasal 6. Kepada bangsa Israel yang memberontak kepada Allah dengan menyembah berhala, Allah melalui Hosea berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Demikianlah ia berseru memanggil umatnya agar berbalik kepadanya. Ia berjanji apabila mereka bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka ia akan memulihkan keadaan mereka. Hal ini menunjukkan besarnya kasih setia Tuhan yang bersedia mengampuni dan membentangkan kehidupan yang baru bagi umatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sadari bahwa waktu hidup kita semakin singkat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita
semakin terbatas. Oleh sebab itu betapa pentingnya saat Anda melihat kesempatan yang telah tersedia bagi kita bersama, mari kita pergunakan kesempatan itu. Jangan keraskan hatimu, tapi mari kita bertobat, kita berbalik, kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Tidak peduli berapa besar dosa yang kita perbuat. Jikalau kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita dan melupakan semuanya. Karena ia sangat mengasihi saudara dan saya. Mari kekasih Tuhan sekali lagi, saya mengajak kita sama-sama, jangan keraskan hatimu. Waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan, ampunilah diri kami apabila kami telah mengambil jalan yang salah, yaitu dengan hidup semakin menjauh dari kehendak-Mu. Oleh anugerah-Mu kami datang kepadamu dan berbalik dari jalan-jalan hidup kami yang jahat. Ajarlah diri kami untuk semakin mengenal diri-Mu, dan pulihkanlah hidup kami dalam kemurahan-Mu. Baharuilah masa depan kami dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Sebab hanya di dalam kasih-Mu kami memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Dan Engkau menjamin hidup kami dengan janji-Mu yang tidak pernah berubah itu. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar kami senantiasa menghargai kasih setia-Mu dengan tidak mempermainkannya di dalam hidup kami. Sebaliknya, di dalam rasa syukur dan hormat kepadamu, kami mengisi kehidupan kami dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Engkau menuntun dan menyertai hidup kami, serta memberkati diri kami di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang mengasihi dan menuntun kami agar kembali di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Allah dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku pada sore hari ini. Ada Ibu Yuli Erubun Lopati, Tuhan memberkati beliau. Ya Tuhan, tuntun kami semuanya untuk mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali ke jalan-Mu, kembali kepada kebenaran-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas mereka semuanya. Tuntun kami kembali kepada kebenaran. Ampuni dosa dan segala kejahatan yang kami buat, yang melawan kehendak titah-Mu. Tuhan, belas kasihan-Mu kami mohon. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah atas tanah Papua, atas kota Manokwari yang kami kasihi. Tuhan tolong lindungi kami, supaya kami boleh hidup tentram di dalam tanah Papua, di kota Manokwari ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan terus yang menolong kami. Karena kami percaya tangan Tuhan yang perkasa yang melindungi dan memelihara kami, maka kami aman adanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan, spesial bagi para pendoa-pendoa Mesbah Doa Manokwari yang besok subuh akan berdoa di halaman Kejati, Papua Barat pada pukul 4.30. Tuhan berkati semuanya. Hamba berdoa Tuhan membawa jiwa-jiwa, membawa pendoa-pendoa yang punya hati untuk berdoa bagi kota Manokwari. Tuhan berkati semuanya. Berikan cuaca yang baik kepada mereka pada besok pagi untuk boleh tetap beribadah kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semuanya, dan hamba mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami
sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi, mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jangan sia-siakan. Mari kita berbalik ke dalam kebenaran. Nikmati kehidupan kekal yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan lewatkan kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita selalu. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus dalam hidup kita selalu. Salam MDC.